Permintaan dan kebutuhan akan buku semakin meningkat dan penerbit mulai mengontrol segala hal mulai dari pengeditan, pencetakan hingga penjilitan. Hai Maxivers, Dita Nira di sini. Selamat datang lagi di channel Maxipro Indonesia. Para penerbit buku melihat sampul atau cover buku sebagai media yang bisa mencerminkan isi buku dan menarik perhatian banyak orang. Dengan pemilihan jenis penjilitan yang digunakan tergantung pada tujuan dan kebutuhannya. Jilid itu sendiri bisa diartikan sebagai penggabungan dari beberapa lembaran terpisah menjadi satu dokumen yang utuh. Penjilitan buku ini atau dokumen dapat dilakukan dengan beberapa teknik. Kita pun bisa mengkombinasikannya antara teknik penjilitan yang satu dengan teknik penjilitan lainnya. Namun ada hal-hal yang dapat mempengaruhi proses penjilitan buku, yaitu ketebalan buku dan budget atau anggarannya. Teknik penjilitan buku juga bisa berfungsi untuk meningkatkan image buku itu sendiri. Nah, pada video kita kali ini kita akan membahas beberapa teknik penjilitan beserta mesin apa saja yang digunakan dalam proses penjilitan tersebut. Buat kalian yang penasaran dengan pembahasan kita kali ini, jangan di-skip ya videonya. Dan buat kalian yang belum subscribe channel Maxipro Indonesia, buruan ya di-subscribe karena subscribe itu gratis. Jangan lupa untuk tekan tombol merahnya juga dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dan menarik lainnya. Bagi kalian yang pernah mencetak buku nih, mungkin pernah merasakan kebingungan kan saat memilih jenis penjilitan buku mana yang terbaik. Teknik penjilitan buku dapat dilakukan dengan beberapa jenis penjilitan dan memiliki kegunaan masing-masing dalam kebutuhannya. Nah, dari sekian banyak penjilitan, lantas penjilitan apa saja nih yang ada di dunia percetakan? Berikut adalah penjelasan mengenai jenis-jenis penjilitan buku yang harus kalian ketahui sebelum kalian ingin mencetak buku. Pada macam-macam teknik penjilitan ini, kami membaginya menjadi 5 bagian. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu jilid manual. Pada jilid manual ini terdiri dari beberapa teknik penjilitan. Yang pastinya nih, teknik yang masih banyak membutuhkan tenaga manusia. Untuk tekniknya sendiri terdiri dari tie binding atau jilid lakban. Teknik jilid ini menggunakan tape atau lakban hitam yang ditempelkan pada bagian tepi buku. Harga dari penjilitan ini cukup murah dan terjangkau. Jilid yang satu ini umumnya digunakan untuk jilid makalah, jilid laporan, jilid tugas, dan masih banyak lagi kegunaannya. Kekurangannya dari tie binding ini yaitu tidak awet alias mudah lepas jika lakbannya sudah tidak rekat. Berikutnya yaitu screw binding. Teknik screw binding ini atau biasanya kita sebut dengan jilid baut dilakukan dengan cara menjatuhkan kertas-kertas lalu memberikan lubang pada bagian tengah kertas dari depan hingga tembus ke bagian belakang kertas. Kemudian akan diberikan baut pada halaman kertas yang telah dilubangi tadi. Baut tersebut dipasang dan dikencangkan sehingga kertas tidak akan berantakan. Pada jenis binding ini sering digunakan dalam hardcover, katalog warna, buku menu, dan lainnya. Yang terakhir yaitu plastik grip. Plastik penjepit merupakan bahan utama dari teknik penjilitan yang satu ini. Cara penjilitan ini cukup sederhana dan mudah, yaitu dengan menyusun dokumen lalu dijepit di antara plastik hingga mencakup keseluruhan dokumen. Teknik ini dapat dikombinasikan dengan teknik side stitching atau menstaples bagian tepi dokumen sebelum dijepit agar lebih kuat. Yang kedua yaitu teknik jilid kawat. Pada teknik penjilitan yang satu ini sering kalian temui, salah satunya pada media buku tulis. Teknik penjilitan ini lebih banyak menggunakan tenaga mesin ketimbang tenaga manusia. Untuk tekniknya sendiri terdiri dari 3 jenis, di antaranya yaitu saddle stitching. Teknik saddle stitching ini sering juga disebut dengan jilid staples karena paling gampang dilakukan. Jenis penjilitan yang satu ini merupakan jilid yang paling murah dan ekonomis, yang mana lembaran kertas dilipat menjadi 2, kemudian pada bagian tengahnya diberi kawat pengikatnya.
Jilid staples sering digunakan untuk membuat katalog produk atau majalah dengan total halaman yang sedikit. Teknik ini biasanya digunakan untuk menjilid buku atau dokumen dengan ketebalan yang tipis antara 4-80 halaman. Jumlah halaman harus kelipatan 4. Jika tidak, maka akan ada halaman yang kosong. Karena kertas pada buku itu dilipat menjadi 2 bagian lalu dijilid kawat di bagian tengahnya. Berikutnya yaitu loop stitching. Loop stitching yang sering disebut juga dengan omega stitching memiliki persamaan dengan jenis saddle stitching. Yang menjadi pembeda yaitu pada bagian luar bukunya saja. Kawatnya melengkung membentuk suatu lubang. Fungsi kawat yang melengkung ini digunakan untuk bisa masuk dalam binder yang besar. Biasanya jenis jilid ini dipakai di sebuah perusahaan yang mempunyai katalog banyak dan dikoleksi dalam satu binder. Nah, yang terakhir yaitu side stitching. Teknik jilid yang satu ini menggunakan bahan kawat atau benang. Hampir sama dengan saddle stitching. Yang membuat perbedaan dari saddle stitching, proses jilid yang dilakukan dengan menjahit atau menstaples dari bagian sisi depan hingga menembus ke sisi bagian belakang buku. Jenis penjilitan ini dapat digunakan untuk menjilid dokumen yang tebal. Berikutnya, di sini ada teknik penjilitan benang. Teknik ini sering digunakan untuk keperluan cetak buku dengan hardcover. Nama lain dari teknik ini adalah seal binding. Pada teknik ini, jumlah halaman yang dapat dijahit biasanya ditentukan melalui perhitungan berdasarkan jenis dan ketebalan kertas atau gramatur. Semakin besar gramatur kertas, maka semakin sedikit juga halaman yang dijahit. Sebab, apabila terlalu tebal, maka jahitan menjadi kurang bagus dan membuat buku kalian akan terlihat kurang rapi pada proses lem panasnya nanti. Teknik seal binding ini mempunyai jumlah halaman kelipatan 4 karena buku terdiri dari kertas yang dilipat dan dijahit di bagian tengahnya. Yang keempat yaitu teknik jilid lem panas. Teknik jilid lem panas ini sering digunakan untuk menjilid buku yang tebal. Kelebihan dari teknik jilid lem panas ini yaitu lebih kuat dibandingkan dengan teknik lainnya. Penjilitan lem panas ini dapat dikombinasikan dengan teknik jilid lainnya, yaitu jilid benang dan jilid kawat. Nama lain dari penjilitan ini yaitu perfect binding. Pada jenis binding ini biasanya digunakan untuk membuat soft cover ataupun hard cover pada laporan tahunan, majalah, novel, buku tahunan, dan skripsi. Daya rekatnya pun juga sangat kuat. Nah, teknik penjilitan yang kelima atau yang terakhir yaitu jilid spiral. Teknik jilid spiral biasanya digunakan untuk membuat cetak buku kalian agar terlihat lebih manis. Pada teknik ini dibagi menjadi 2 bagian atau jenis. Teknik ini menggunakan bahan plastik, biasanya digunakan untuk menjilid dokumen yang tidak terlalu tebal atau di bawah 100 halaman. Biasanya pada bagian sampul depan dan sampul belakang ditambah dengan lapisan plastik bingka atau kertas berwarna, agar terlihat lebih manis dan rapi. Berikutnya adalah coil binding. Berbeda dengan teknik spiral sebelumnya, kali ini bahan yang digunakan terbuat dari coil. Jika menggunakan teknik jilid spiral, kalian harus memperhatikan jarak antara isi dengan tepian yang akan dijilid agar teks atau gambar tidak terambil lubang spiralnya. Jenis dokumen yang cocok dengan teknik spiral yang satu ini misalnya pada lampiran untuk presentasi, kalender, katalog, dan lainnya. Nah, Maxivers, ada informasi penting nih buat kalian. Yang mana pada penjilitan lem panas, jilid kawat, dan jilid spiral, di sini kami merekomendasikan beberapa mesin finishing untuk teknik tersebut. Di antaranya yang pertama mesin glue binding Telson 60A. Pada mesin glue binding Telson 60A ini memiliki tingkat daya rekat yang cukup tinggi karena mesin glue binding 60A ini dilengkapi dengan double roll, jadi hasil jilidnya bisa rata. Menggunakan model pisau jenis matahari, jadi kertas yang dijilid akan dicacah terlebih dahulu di bagian sampingnya. Nah, nantinya lem akan masuk sampai ke pori-porinya yang paling dalam. Yang kedua yaitu mesin jahit kawat desktop 2 mata M2000 1 cm. Mesin ini bisa digunakan untuk media kertas dengan ketebalan minimal 1 cm. Yang ketiga yaitu mesin jahit kawat WHY. Untuk mesin jahit kawat yang satu ini bisa kalian gunakan untuk media kertas dengan ketebalan 0,2 sampai 6 mm. Jadi sangat cocok untuk penjilitan buku tulis. Dan pada headnya sendiri bisa kalian ganti dengan jenis head untuk teknik jilid kawat omega stitching.
Yang keempat yaitu mesin jilid spiral 2-in-1 Origin. Kenapa kita merekomendasikan mesin jilid spiral yang satu ini? Karena mesin yang satu ini sudah dilengkapi dengan modul untuk mengunci atau press kawat spiral dan stopper ukurannya. Awet dan heavy duty, cara pengoperasian yang sangat mudah, dan bisa melubangi HVS hingga maksimal 25 lembar. Nah, itu tadi masih first macam-macam penjilitan yang ada di dunia percetakan. Sekarang kalian pastinya sudah tahu kan macam-macam penjilitan itu seperti apa? Gimana nih tentang pembahasan kita kali ini? Sangat bermanfaat bukan? Bila kalian ada ide untuk pembahasan selanjutnya, tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah ya. Dan buat kalian yang masih penasaran tentang teknik finishing dan mesin finishing lainnya, kalian bisa tulis komentar juga ya. Jangan lupa untuk like, subscribe channel Maxfi Pro Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dan menarik lainnya. Terakhir, nama saya Tita Andira. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!